Berikutnya kami persilakan Ustaz Zaki Mirza untuk berdialog dengan jamaah. Ini Ibu Nurul Fauziah yang jauh-jauh dari Makassar ya Bu ya. Masya Allah. Silakan Ibu Nurul. Makassar. Dari Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Fauziah Abdullah dari Makassar. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap. Dalam Al-Quran ada ayat mengatakan bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau dilihat urutannya sabar dulu baru sholat. Padahal sholat itu adalah kewajiban utama bagi umat muslim. Nah kira-kira apa hikmah di balik ayat ini? Kenapa sabar dulu baru sholat? Itu Ustaz. Baik, terima kasih. Ustaz. Dari Makassar. Saya paling ngeri sama orang Makassar. Kenapa Ustaz? Orang Makassar itu bikin sop saudara. Bayangkan saudara saja di sop sama dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'ana yasta'inu, meminta pertolongan. Ya. Ini konteksnya adalah di saat kita lagi berhadapan dengan musibah. Tadi kan di segmen awal sudah kita bahas. Sebaik-baiknya sabar itu sabar yang di mana? Di awal kali, bukan di tengah atau di akhir. Maka untuk meletakkan sabar di awal, kita perlu bersandar. Bersandar pada sesuatu yang maha memberikan sabar. Siapa? Allah. Makanya kalimatnya, wahai orang-orang yang beriman. Yang merasa beriman, mintalah tolong kepada Allah. Sesuai dengan hadis tadi, maka sabar ditempatkan di awal. Kenapa? Tidak ada sholat sebaik-baiknya sholat ketika kita lakukan dalam keadaan yang betul-betul sabar. Makanya tadi guru kita menyampaikan sabar dalam ketaatan itu berat, Bu. Sekarang gini, Ibu lagi dapat musibah. Ini logika paling ringan saja ya. Lagi dapat musibah. Waduh, informasi. Ini musibah yang kecil aja. Ibu suaminya pergi ke luar kota. Di luar kota suami nggak bisa ditelepon. WhatsApp centang satu, pikiran udah kemana-mana. Jujur, saat ibu merasakan suami seperti ini, harus sabar apa enggak? Sabar. Saat itu yang ibu rasakan, suami nggak ada kabar, ibu merasakan sengsara apa bahagia? Sengsara. Sedangkan suami yang di sana, dia merasakan apa? Tuh, suuzon. Perlu sabar nggak? Sekarang gini, suami nggak ada kabar, ibu sholat, kira-kira khusyuk nggak sholatnya? Pakai emosi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Emang dasar laki-laki sialan. Nah, kan? Fatihah, tapi di tengah ayat ada sumpah serapah sama suami. Jadi betul kata Rasul, as-sabru inda sadmatil ula. Belajar sabar itu susah, Bu. Dari hal yang ringan-ringan aja sabar susah. Contoh, ada sampah nih. Kan kalau harusnya sebagai muslim dibuang apa didiemin? Itu sabar menghadapi godaan setan loh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sabar ya Allah, sabar. Ini harusnya dibuang. Setan udah godain aja. Jadi yang namanya sabar itu dalam keseharian kita banyak banget, Bu. Orang yang sabar itu ketika ada nenek-nenek seberangin, sabar. Kenapa? Dia nggak buru-buru, ada waktu buat orang lain. Ada anak yatim sebelah kanan, santunin, sabar. Ada janda tua sebelah kiri, nafkahin. Sebelah sana ada janda muda. Gimana geng? Sabar, sabar, sabar. Ya itulah sabar, Bu. Dan sabar yang paling berat itu adalah sabar menghadapi hawa nafsu diri sendiri. Sabar menahan mulut dan emosi. Mulutmu harimaumu. Pelajaran yang bikin rusuh kemarin cukup jadi pelajaran buat kita semua ya. Jaga lisan. Itulah sabar. Al-kalamu yang fuzu malatang fuzuhul ibar. Hati tidak bisa ditusuk dengan jarum. Betul nggak, Bu? Tapi hati bisa ditusuk dengan apa? Lisan. Jaga lisan, bagian dari kita menjaga sabar. Baik, terima kasih Ustaz Zaki Mirza atas jawaban yang dipertanyakan oleh Ibu Nurul Fauziah.